Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Al-Masih Maleer. Mungkin nggak banyak yang membicarakan, atau kadang kalau kita ngomongin isu ini di lingkungan gereja misalkan ya sekitar kita nih kok ya, kadang menjadi isu yang kayak aduh jangan ngomongin tentang ini deh gitu ya, kayaknya gimana gitu kalau ngomongin tentang hal ini di gereja. Nah, kita kan ngomongin soal financial plan atau soal keuangan. Nah, padahal sebenarnya itu tuh penting ya kok ya, karena ya kita kan hidup juga ya, maksudnya kita memang harus tidak hanya hidup oleh daging saja ya, tapi sebenarnya ya kita juga melihat realnya bahwa finansial itu menjadi hal yang penting. Nah, kalau Koko sendiri nih melihatnya seperti apa sih finansial ini? Kadang di tengah isu-isu yang aduh lah jangan terlalu khawatir, terus kayak nanti Tuhan yang akan sediakan semua, finansial mah ya udah nanti aja, pasti semuanya akan baik-baik aja dan sebagainya. Koko melihatnya gimana nih kok tentang hal seperti itu? Iya. Tidak dapat dipungkiri ya bahwa masalah atau isu yang krusial buat zaman sekarang adalah masalah bagaimana kita punya backup atau pegangan keuangan yang baik, dan itu tidak bisa terpisah dari yang namanya planning ya, financial planning tadi. Koko setuju bahwa setiap kita, apalagi kalau kita sudah berkeluarga gitu ya, kita nggak bisa kalau mau berkeluarga ini, kalau anak-anak muda yuk kita kawin yuk ya, nanti apa modalnya ya, modalnya cinta aja ya. Emang mau dikasih makan batu gitu kan, enggak ya. Dan terbukti ya, ada sebuah survei di Amerika nih bahwa 57% perceraian itu masalahnya berakar atau kasusnya itu dari masalah keuangan gitu. Nah, jadi masalah keuangan ini sesuatu yang penting buat kita, perlu dipersiapkan ya. Kita tidak bisa, istilah zaman orang Sunda itu kumaha angke gitu ya. Betul. Gimana nanti aja lah, pokoknya kita sekarang punya duit beli ini beli itu. Itu rasanya sangat riskan gitu ya, apalagi seperti pembahasan kita ini ya, bahwa hidup ini memang serba tidak pasti. Nah, orang yang punya planning juga kadang-kadang misalnya mengalami satu kejadian di mana mungkin dia harus menguras semua perbekalan atau semua dana yang dia simpan gitu untuk menghadapi itu. Apalagi kalau kita tidak punya planning ya di dalam financial, tentunya akan sangat riskan sekali hidup kita gituin. Nah pastinya kalau ngomongin soal finansial tuh harus diimbangi dengan namanya hikmat. Nah, hikmat ini adalah sesuatu yang sebenarnya kalau di istilah Alkitab atau kekristenan suka dibahas juga bahwa harapannya semua tuh orang berhikmat. Nah, kok di tengah banyaknya pilihan untuk ya orang investasi gitu kan ya, banyak yang bilang bahwa investasinya ada beberapa ya mudah juga, tapi memang high risk kan, kalau ada istilahnya high risk high return misalkan gitu ya. Gitu. Nah, betul. Ini tuh suka kepo juga nih, ada nggak sih pandangan dari Alkitab gitu ya tentang keuangan, karena kita kan kadang berpikir bahwa di dalam Alkitab kayaknya sih Indra sih belum begitu mengulik tentang yang hubungannya antara keuangan, hikmat, dan soal finansial. Itu ada nggak sih kok sebenarnya di Alkitab tuh yang membahas tentang hal itu? Ya, sebetulnya mungkin kalau kita membahas secara lebih dalam ada banyak, atau gali lebih dalam ya, ada banyak ayat-ayat di dalam Alkitab berbicara tentang keuangan gitu. Nah, misalnya di Amsal ya dikatakan, Amsal 6, kita itu jangan jadi orang yang malas. Kita perlu belajar sama semut, di mana pada musim panas dia menyiapkan, mengumpulkan persediaan makan supaya nanti pada saat musim dingin
dia tetap punya persediaan itu ya. Nah ini berbicara tentang planning kan, bagaimana semut bisa mempersiapkan nih perbekalannya, karena dia menyadari ini saatnya lagi banyak mungkin bahan makanan yang dia bisa kumpulkan. Ada saatnya nanti di mana musim dingin, di mana dia nggak bisa keluar, atau ya mungkin tumbuh-tumbuhan juga pada mati semua. Nah dia masih punya perbekalan gitu di dalam sarangnya. Jadi ada banyak prinsip sih ya dalam Alkitab yang berbicara tentang misalnya kita menjadi orang yang rajin menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur pasti akan dipercaya gitu. Nah terus jangan ingin mendapatkan harta yang cepat gitu ya, karena begitu kita dapat cepat itu hilangnya juga cepat gitu. Nah itu ada di Amsal. Wah seru nih Amsal nih. Nah, kalau kita refleksikan ke zaman sekarang kan ya seperti tadi Indra bilang, banyak investasi yang high return tapi juga high risk gitu ya. Nah artinya jangan sampai kita hanya terjebak pada iming-iming bahwa wah ini untungnya besar nih. Ya memang pada saat pandemi orang kan nggak ada aktivitas misalnya, sementara mungkin dia masih dapat gaji setengah atau pesangon. Orang berpikir wah bagaimana nih supaya aset yang dia punya ini bisa terus bertambah gitu ya. Tapi ya karena mungkin kita kurang berhikmat, kurang waspada, tidak bergantung sama Tuhan, pada akhirnya kita terjerat pada atau menjadi korban penipuan gitu dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini seru banget nih kalau ngomongin soal semut nih. Berarti kalau tadi soal planning, kita kan zaman kecil dulu suka gangguin semut nih Koy. Iya. Kita merusak planning mimpi seseorang. Karena kan dulu semut lagi baris dibubarin sama kita kan. Iya betul. Jadi memang ini baik lagi nih Amsal nih, kayak memang bakal seru banget nih kalau kita kulik nih, akan jadi bahan buat podcast Sukabawa yang bakal oke banget. Nah, nih warga Sukabawa nih, berarti ini penting banget bahwa memang kalau kita ngomongin soal financial plan, bahkan memang kita kira juga awalnya di Alkitab tidak ada yang membahas hal itu, ternyata membahas tentang hal itu. Dan apa yang Indra percaya sejauh ini sih, Indra percaya bahwa apa yang ada di Alkitab itu adalah sumber kebenaran. Jadi kalau memang itu merupakan sumber kebenaran, yuk kita juga sama-sama mempersiapkan planning ya, jangan kalah sama semut. Kita jauh lebih besar, punya akal budi, jangan kalah sama semut yang kita bisa planning, masa kita nggak bisa. Jadi financial plan valid ya kok ya. Kita harus persiapkan dan di tengah situasi yang nggak pasti. Mungkin itu tidak terasa kita ngobrol ini seru sekali. Jadi pastinya teman-teman Indra sama nanti Koyas dan juga ada beberapa tamu lain nih, pasti di podcast Sukabawa pasti akan suka membawa, kita namanya Sukabawa karena kita suka membawa topik-topik, atau mungkin ya kita bukan berniat menjadi menggurui ya, cuma kita suka aja ngobrol gitu. Kita suka bawa obrolan, kita suka bawa topik, kita suka bawa hal-hal experience atau pelajaran hidup yang kita rasa seru nih dari ngomongin, dan itu kembali lagi dari hal-hal sederhana, hal-hal yang kita temui sederhana dan itu ternyata bisa ada value-nya nih. Harapannya ini bisa bervalue juga buat teman-teman, berguna dan juga pasti memberkati. Pasti nanti Indra dan Koyas akan kembali lagi dengan topik-topik yang menarik. Nah sebelum kita tutup nih, Koyas mungkin ada sebuah hal yang mau disampaikan buat warga Sukabawa berkaitan dengan sesuatu yang tidak pasti dan apa yang harus dipersiapkan ini. Apa nih yang Koyas mau sampaikan ke teman-teman waktu warga Sukabawa yang mendengarkan? Iya, jadi teman-teman sekalian, sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, kita dihadapkan pada kehidupan yang memang serba tidak pasti ya. Hari-hari ini semua itu dalam segi keuangan, dalam segi kehidupan kita, kesehatan kita, dalam segi keamanan kita, segala sesuatu itu serba tidak pasti. Disinilah kita
perlu pertama membangun ya kepercayaan kepada Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan, dan itu kemudian direfleksikan lewat kita memiliki relasi yang baik, memiliki pengelolaan keuangan yang baik, memiliki satu kepedulian kepada sesama, yang mana pada akhirnya saya percaya semua itu akan lebih membuat kita aware, membuat kita waspada. Bahkan kalaupun hal-hal yang tidak kita harapkan itu tetap terjadi, kita dapat penuh keyakinan untuk menjalani kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Ya, mungkin itu aja. Oke, so I think that's it. Ininya semangat buat teman-teman semua, dan jangan lupa untuk terus mendengarkan dan mengikuti apa yang kita akan bicarakan di Sukabawa ini. Pastinya akan menarik. Ini awal yang menarik, awal yang sungguh exciting banget nih untuk memulai, dan akhirnya melanjutkan dengan episode-episode yang menyenangkan buat warga-warga Sukabawa semua. Oke, terima kasih buat Koyas dari Klenda juga Bang Yes. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ya. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Maleer yang berlokasi di Jalan Maleer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Maleer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.